Pernahkah kalian merasa bahwa sepak bola mulai kehilangan hari liburnya? Ada yang menggelegar, tapi bukan suara petasan. Ada yang meledak, tapi bukan semangat juang di atas rumput. Di Amerika Serikat, tanah yang katanya ahli menghibur, Piala Dunia antar klub disulap menjadi festival yang kehilangan penonton. Inilah kisah ketika sepak bola dipaksa bekerja lembur. Ketika para pemain berdiri, tapi bukan karena panggilan negara, melainkan karena panggilan dari kantong orang-orang paling kaya. Kita bahas di kisah kasih sepak bola. Ada stadion mewah, ada drone melayang, ada sorot lampu LED, dan ada bangku kosong yang lebih banyak dari fans yang datang. Di tengah musim panas Amerika, FIFA mencoba meyakinkan dunia bahwa ini adalah kompetisi akbar. Piala Dunia versi klub, katanya. Tapi para pemain mungkin lebih tertarik pada kasur hotel dan hari libur mereka yang dicuri. Kita tidak sedang berbicara soal final Liga Champions. Bukan juga laga penentuan La Liga atau Serie A, ini hanyalah sebuah pertunjukan yang dipaksa tampil di panggung Broadway, tapi dengan naskah yang ditulis terburu-buru. Chelsea datang bukan sebagai raja Eropa. PSG datang sebagai juara baru Liga Champions. Tapi keduanya didorong ke final Piala Dunia antar klub seperti dua aktor yang dicasting ulang karena pemeran utama menolak syuting. Sementara itu, pemain-pemain dari Brasil, Argentina, Jepang, Maroko, semua menatap jam tangan mereka. Menghitung hari. Bukan menuju trofi, tapi menuju hari libur yang seharusnya mereka nikmati. Libur? Kata itu kini terdengar seperti lelucon di ruang ganti. Karena di dunia sepak bola modern, libur pemain dianggap kemewahan. Dan FIFA tampaknya tidak suka pemain punya kemewahan. Turnamen ini akan jadi sejarah. Mereka bilang begitu sambil menyelipkan diskon tiket hingga 80% karena stadion terlalu sepi untuk kamera televisi. Ini akan membawa sepak bola lebih dekat ke fans Amerika. Katanya lagi, sementara cuaca ekstrem membuat pertandingan tertunda 1 jam lebih dan para penonton yang datang lebih memilih pulang. Bayangkan, seorang winger yang baru saja menyelesaikan musim melelahkan duduk di pesawat menuju New York. Bukan untuk liburan, melainkan untuk laga yang bahkan tak diketahui jadwalnya oleh sang nenek. Apa yang sebenarnya sedang kita rayakan? Sebuah turnamen yang tidak punya sejarah, tidak punya rivalitas, dan tidak punya atmosfer, tapi tetap dipaksakan seperti episode filler dalam serial Netflix. Mungkin FIFA berpikir, kalau kita tidak bisa bikin turnamen yang seru, ya setidaknya bikin yang mahal. Piala Dunia antar klub ini ibarat pesta ulang tahun yang mewah, tapi undangan hanya disebar ke orang yang tidak mau datang. Sepak bola bukan soal jumlah trofi, tapi soal waktu. Waktu istirahat, waktu persiapan, dan waktu untuk pulih dari musim penuh luka. Namun hari ini, semuanya dikorbankan demi satu hal, panggung tambahan bagi mereka yang tidak pernah cukup puas. Menurut kalian, sepak bola itu tentang kebanggaan atau tentang agenda bisnis yang terus dipoles hingga menyerupai turnamen? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apakah Piala Dunia antar klub ini benar-benar diperlukan? Atau cukup jadi mimpi buruk yang datang saat pemain ingin tidur panjang? Dan kalau kamu sepakat, kalau kamu juga lelah melihat bola terus dipaksa bekerja, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena di kisah kasih sepak bola, kita bukan cuma bicara tentang gol dan kartu merah. Kita bicara tentang hati yang mulai jenuh di balik jersey bernomor. Di panggung gemerlap turnamen global, FIFA berdiri seperti penyelenggara pesta yang terlalu percaya diri. Mereka membawa spanduk besar bertuliskan, turnamen termegah dalam sejarah klub. Namun, yang hadir hanya sedikit, dan yang tertarik bahkan lebih sedikit lagi. Apa yang salah? Apa karena logo Piala Dunia sudah tidak cukup memikat, atau karena dunia sadar bahwa ini hanyalah pesta dadakan yang dikemas seolah wajib datang? Tiket final. Sesuatu yang dulu diperjuangkan dengan darah dan air mata. Hari ini, bisa dibeli dengan harga separuh, bahkan seperempat dari awalnya. FIFA menyebutnya strategi promosi, tapi publik menyebutnya tanda bahwa mereka panik. Ketika kursi stadion lebih banyak diisi udara dan suara sorakan kalah oleh suara speaker, pertanyaannya bukan lagi soal siapa yang menang, tapi siapa yang peduli. Sungguh ironis. Turnamen yang seharusnya menjadi simbol kebanggaan klub dunia
malah menjadi simbol kebingungan global. Amerika Serikat, negara dengan stadion megah, dengan teknologi canggih, tapi tetap tidak bisa melawan badai alam. Pertandingan tertunda. Bukan 10 menit, bukan 20, tetapi sampai 1 jam lebih. Para pemain pemanasan, kemudian mendingin, kemudian pemanasan lagi. Mental jadi kacau. Ritme laga berantakan. Dan untuk apa semua ini? Untuk turnamen yang bahkan tidak ada dalam kalender utama, mungkin FIFA lupa bahwa di luar urusan siaran dan sponsorship, ada tubuh pemain yang bukan robot. Ada otot yang tidak bisa diperintah sesuka hati. Piala Dunia antar klub ini tidak hanya soal cuaca. Ia juga tentang waktu. Waktu yang dirampas dari para pemain yang seharusnya menjalani libur atau kembali ke klub untuk membangun fondasi musim baru. Tapi FIFA punya rencana lain. Mereka jadikan liburan menjadi laga. Pre-season menjadi turnamen. Dan para pemain dipaksa tersenyum. Dipaksa berlari. Dipaksa kembali tampil, meski kaki belum benar-benar pulih dari musim lalu. Apakah ini masih sepak bola? Atau sudah menjadi reality show tentang stamina manusia? Dulu, sepak bola punya jeda. Ada waktu untuk rindu, untuk memupuk gairah, untuk menyambut kembali dengan semangat. Kini, tidak ada jeda. Tidak ada ruang untuk nafas. Hanya ada tekanan. Dan angka-angka yang terus menumpuk di spreadsheet sponsor. Sepak bola seperti anak sekolah yang tak pernah libur. Dipaksa belajar terus-menerus, hingga akhirnya bukan lagi mencintai, melainkan hanya bertahan. Coba pikirkan ini. Pemain baru saja menuntaskan musim yang brutal. Ada yang bermain lebih dari 50 laga, ditambah turnamen internasional. Apa yang mereka dapatkan? Sebuah tiket ke Amerika, dengan jadwal yang berubah-ubah, cuaca tak menentu, dan stadion setengah kosong. Tentu saja FIFA senang. Turnamen berjalan. Kamera merekam. Logo sponsor tampil. Tapi di balik semua itu, para pemain duduk termenung, mungkin bertanya dalam hati, apakah semua ini benar-benar perlu? Salah satu kabar lucu, atau menyedihkan, tergantung sudut pandang, adalah ketika harga tiket diturunkan hingga 60%. Namun harga popcorn dan minuman ringan di stadion tetap mahal seperti biasa. Mungkin FIFA berpikir, kalau orang tidak datang karena tiket mahal, maka diskon adalah solusi. Tapi mereka lupa, orang tidak datang, karena turnamen ini tidak punya makna. Kapan terakhir kali kamu menantikan final Piala Dunia antar klub? Kapan terakhir kali kamu menyebut turnamen ini saat berbincang dengan teman? Jawabannya hampir pasti tidak pernah. Kita sudah melihat panggungnya, menyaksikan kekacauan di belakang layar. Namun yang menarik tetap tersisa final antara dua klub penuh ambisi dan intrik geopolitik PSG dan Chelsea. Tapi apakah mereka benar-benar datang untuk menang, atau hanya bagian dari naskah besar FIFA? Di atas rumput hijau yang basah oleh keringat dan tekanan, dua nama besar melangkah ke medan terakhir, Paris Saint-Germain dan Chelsea. Tapi malam itu bukan hanya soal sepak bola. Ini bukan sekadar laga. Ini adalah pengakuan, pernyataan kekuasaan, dan pembuktian bahwa uang bukan satu-satunya alasan mereka berdiri di sana. Dan inilah kisah tentang final paling politis dalam sejarah turnamen yang tak diakui sebagai penting, namun penuh simbol yang menyengat. Paris Saint-Germain datang bukan hanya membawa nama kota cinta, tapi membawa seluruh harga diri Timur Tengah. Qatar, si pemilik kekuatan, berdiri di balik layar dengan jubah tak terlihat. Sejak mereka mengambil alih klub, dunia mempertanyakan niat, apakah ini hanya belanja tak terbatas? Apakah ini hanya proyek ego nasional? Dan kini, final ini adalah jawabannya. Kemenangan bukan hanya soal trofi, tapi soal kehormatan. Soal membungkam suara yang selama ini berbisik bahwa mereka hanyalah klub instan, dibangun dari uang dan mimpi yang dibeli. Di sisi lain lapangan, berdiri Chelsea, macan London yang kehilangan taring. Klub yang dulunya ditakuti, kini banyak dicibir karena performa memalukan di liga domestik. Namun, mereka datang dengan satu misi, menghapus semua ejekan yang selama ini mengiringi pemilik barunya. Seorang Amerika bernama Todd Boehly yang disebut-sebut membawa Chelsea ke era kekacauan. Para supporter menyalahkan transfer tak masuk akal. Manajer silih berganti, dan Stadion Stamford Bridge
tak lagi seangker dulu. Tapi di final ini, Chelsea bermain seperti binatang luka. Mereka tidak datang hanya untuk bertanding. Mereka datang untuk membuktikan bahwa mereka belum mati. Coba kita jujur, apakah laga ini benar-benar tentang sepak bola? Atau tentang kekuasaan yang bersaing dalam bentuk jersey? FIFA mungkin ingin kita percaya bahwa ini tentang kebanggaan klub. Tapi kita tahu, ini adalah bab lain dari buku tebal bernama Kapitalisasi Sepak Bola. Ketika pemilik klub saling unjuk kekuatan, dan media menyoroti lebih banyak soal wajah pemilik daripada susunan pemain, kita tahu, ini bukan sekadar olahraga. Kita kira, ini adalah ajang perebutan gengsi antar klub. Kita kira, ini adalah tentang trofi dan prestasi. Namun, di balik setiap fluid, terdengar gema lain, gema sebuah percobaan. Percobaan raksasa bernama FIFA. Karena, ternyata, Piala Dunia antar klub ini lebih mirip ruang simulasi daripada ajang kompetisi. FIFA tak pernah benar-benar berkata, tapi semua bisa membaca. Turnamen ini seolah menjadi latihan besar, gladi resik sebelum pertunjukan yang sesungguhnya, Piala Dunia 2026. Amerika Serikat akan menjadi panggungnya. Dan sebelum bendera dikibarkan tahun depan, ada banyak hal yang perlu diuji. Seberapa siap stadionnya, seberapa kuat logistiknya, seberapa tertib supporternya, dan seberapa sabar kita menunggu laga yang ditunda oleh badai petir. Angin menggila. Hujan turun seperti dentuman orkestra murka. Pertandingan harus ditunda. Bukan 10 menit, bukan 20 menit, tetapi hingga 1 jam lebih. Penonton mulai resah. Para pemain mulai mendingin. Dan tayangan televisi pun kehilangan momentum. FIFA mencatat, mereka melihat bagaimana tim produksi bereaksi, bagaimana penonton bertahan, bagaimana pelatih mengeluh. Dan dari semua ini, mereka menarik satu kesimpulan diam-diam. Ini adalah pelajaran yang mahal. Tapi, apakah adil menggunakan turnamen resmi untuk menjadi ajang eksperimen logistik? Apakah adil memaksa para pemain mengorbankan liburan hanya agar sistem tiket bisa diuji coba? Karena ingatlah, ini bukan simulasi. Ini adalah nyawa karier para pemain yang tubuhnya berteriak meminta istirahat. Dan justru pada saat para pemain butuh udara tenang, FIFA menaruh mereka dalam mesin yang penuh suara, lampu, dan ekspektasi. Kita kadang lupa bahwa di balik nama besar dan angka gaji, para pemain hanyalah manusia. Mereka punya anak yang menunggu pelukannya, punya tubuh yang butuh tidur, punya mimpi yang bukan hanya trofi, tetapi juga ketenangan. Namun di Piala Dunia antar klub ini, mereka diperlakukan seperti ikon iklan. Dipaksa tampil di waktu yang salah, untuk panggung yang terasa, kosong secara makna. Sepak bola dulu adalah tentang pertandingan. Kini, ia seringkali hanyalah tentang penjadwalan, tentang slot siaran, tentang sponsor, tentang siapa yang bisa menjual lebih banyak, bukan siapa yang bermain lebih indah. Piala Dunia antar klub seharusnya menjadi panggung impian. Namun tahun ini, ia justru terasa seperti beban. Bukan hanya bagi pemain, tapi juga bagi penonton yang duduk di tribun yang setengah kosong di tengah malam yang menusuk. Apa artinya turnamen global jika hanya dinikmati oleh suara gema? Apa artinya menambah satu trofi jika harus mengorbankan tubuh yang tak pernah rehat? Mereka bilang, ini demi masa depan sepak bola. Tapi masa depan siapa? Pemain kelelahan. Klub kehilangan pramusim. Dan fans mulai kehilangan makna. Karena kemenangan yang dipaksakan seringkali terasa lebih pahit daripada kekalahan yang jujur. Apakah Piala Dunia antar klub benar-benar dibutuhkan? Atau ini hanya proyek ambisius yang memanfaatkan kemegahan sepak bola untuk mengaburkan suara-suara lelah di dalamnya? Sepak bola sejatinya adalah tentang emosi, bukan hanya tentang eksposur. Ia adalah tentang cerita dari lorong ruang ganti, bukan hanya angka dari rating siaran. Tapi hari ini, kita dipaksa menyaksikan pertandingan yang tidak ingin ditonton pada waktu yang tidak tepat dengan pemain yang tidak siap. Piala Dunia antar klub 2025 mungkin akan tercatat sebagai sejarah. Namun bukan karena magis permainannya, melainkan karena debat moral yang ditinggalkannya. Dan jika suatu hari nanti kita ditanya, pernahkah sepak bola kehilangan arah? Kita akan menjawab, pernah.
di satu musim panas yang terlalu panjang saat kelelahan dikalahkan oleh tayangan prime time. Ini bukan akhir dari sepak bola, tapi mungkin tanda bahwa kita butuh memulainya kembali dari awal yang lebih manusiawi. Sampai jumpa di episode selanjutnya di Kisah Kasih Sepak Bola.